Oke, saat kita menerima pendapatan dari pemberi kerja, yang harus kita pikirkan adalah kita harus bisa mendefinisikan apakah pendapatan yang kita terima itu berdasarkan jangka waktu pendapatannya. Maksudnya apa? Misal, ketika kita menerima pendapatan dalam jangka waktu harian, kita harus memposisikan pendapatan tersebut ke dalam jenis pendapatan harian. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan pendapatan tersebut dalam bentuk bulanan, berarti kita akan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk pendapatan bulanan. Dan yang ketiga, apabila kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan tersebut dalam tahunan, berarti kita memasukkan pos pendapatan tersebut dalam pendapatan tahunan. Kenapa itu penting? Karena ketika kita sudah bisa mendefinisikan pendapatan tersebut dalam harian, dalam bulanan, atau dalam tahunan, nanti kita harus mengalokasikan pendapatan tersebut ke dalam pos-pos pengeluaran yang sesuai dengan jangka waktu tersebut. Kenapa seperti itu? Misal, ketika kita mendapatkan pendapatan bulanan yang misalnya berupa gaji ataupun berupa komisi dan sebagainya, kita akan mengalokasikan pendapatan tersebut pada alokasi pengeluaran bulanan. Sebaliknya, ketika pendapatan yang kita peroleh dalam tahunan, misalnya seperti kemarin THR ataupun bonus tahunan, kita harus mengalokasikan pendapatan tahunan tersebut ke dalam pos-pos pengeluaran tahunan juga. Misalnya untuk THR bisa masuk ke dalam pengeluaran lebaran, baik untuk mudik dan sebagainya, untuk zakat ataupun zakat tahunan dan sebagainya, ataupun untuk keperluan yang sifatnya diperlukan untuk pengeluaran tahunan. Oke, untuk alokasi pengaturan pendapatan, kita harus mendefinisikan bahwa pengeluaran dari pendapatan itu bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, kita harus mengeluarkan atau mengalokasikan untuk kebutuhan atau keperluan zakat atau sumbangan. Mengapa ini menjadi yang pertama? Karena zakat ataupun sumbangan, di sini kita meyakini bahwa sebagian dari pendapatan atau penghasilan yang kita terima itu pasti ada porsi atau ada bagian orang lain, sehingga kita harus mengeluarkan porsi ini. Kemudian yang kedua, kita memasukkan adanya unsur alokasi untuk dana darurat. Dana darurat ini dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang yang memang kita tidak ketahui apakah ada keperluan yang sifatnya darurat. Kemudian yang ketiga, itu untuk kebutuhan investasi, baik berupa tabungan ataupun instrumen investasi lainnya. Kemudian yang keempat, untuk membayar cicilan, baik untuk cicilan yang sifatnya kepada bank ataupun lembaga keuangan, ataupun cicilan hutang kepada individual. Dan yang terakhir, kelima, barulah kita alokasikan untuk kebutuhan ataupun alokasi untuk belanja sehari-hari yang rutin kita konsumsi. Oke, untuk persentasi atas pengeluaran yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus bisa mendefinisikan berapa persen dari pendapatan yang kita terima untuk alokasi masing-masing pos pengeluaran. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk zakat atau sumbangan, minimal itu 2,5%. Artinya lebih untuk pengeluaran zakat dan sumbangan ini dari 2,5% itu diperbolehkan. Kemudian pos yang kedua, itu ada untuk dana darurat. Misalnya untuk premi asuransi ataupun untuk tabungan yang sifatnya bisa diambil sewaktu-waktu dalam jangka pendek. Itu minimal 10%. Lebih dari 10% itu diperbolehkan. Kemudian pos yang ketiga, itu untuk investasi, porsi investasi atau untuk tabungan dan instrumen lainnya. Itu pun minimal 10% dari pendapatan kita. Lebih dari 10% itu diperbolehkan. Dan yang keempat, untuk membayar cicilan, ini jangan sampai lupa bahwa cicilan baik dari sisi bank atau lembaga keuangan ataupun untuk personal itu maksimal adalah 30% dari pendapatan kita. Dan yang terakhir, barulah sisanya sekitar 40-60% dari penghasilan kita itu baru kita alokasikan untuk pendapatan ataupun untuk pengeluaran rutin sehari-hari yang biasa kita konsumsi baik untuk individual ataupun untuk keluarga.
Jangan lupa like dan follow sosmed MiTV ya.